Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man wala. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik. Kebetulan ada kegiatan yang sama di Jakarta. Semula berniat untuk bisa hadir bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber yang hadir kali ini untuk memberikan ilmunya dan berbagi pengalaman untuk juga ditularkan dan didiskusikan dengan peserta semuanya. Peserta yang berbahagia, workshop pendidikan kali ini adalah pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran bahasa dan sastra. Kita tahu bahwa 2020 Microsoft membuat sebuah survei dan dari 32 negara, Indonesia itu nomor 29 atau urutan 29. Artinya dalam keadaban, dalam sopan santun bermedia sosial, konon Indonesia menempati urutan yang sangat bawah, atau mungkin di Asia Tenggara, kalau di spill hanya di Asia Tenggara itu bahkan paling bawah atau nomor satu paling tidak sopan. Nah, inilah maka kemudian workshop seperti ini menjadi sangat penting, pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran bahasa dan sastra. Kenapa sastra? Karena sastra itu meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi tidak salah dalam memilih diksi atau menyampaikan ekspresi, tapi juga meningkatkan cara berpikir kritis. Artinya tidak hanya mengambil sumber apa adanya, tetapi juga mengkritisi sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian ada empati sosial. Ini sastra. Jadi makanya pendekatan bahasa itu tidak hanya tata bahasa tetapi juga sastra. Apalagi sastra itu adalah cara untuk mengungkapkan nilai-nilai kehidupan dalam sejumlah susunan kata. Nah, ini sehingga pendekatan sastra ini menjadi sangat relevan. Sekali lagi, ini kenapa kebahasaan tetapi juga pendekatannya sastra. Kita tahu bahwa tahun 1966 itu sastra Indonesia menempati puncaknya dan sehingga akhirnya masuk menjadi kurikulum bagi pendidikan baik sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Kemudian teknologi, saya kira kita perlu mencari tahu kenapa kemudian Microsoft memberikan indeks kesopanan atau keadaban dari masyarakat Indonesia dalam bersosmed kok kemudian menjadi sangat tidak sopan. Ternyata memang banyak menggunakan media sosial untuk menyebar berita-berita yang tidak akurat atau bahkan hoax atau palsu. Kemudian yang kedua, menggunakan media sosial untuk penipuan atau menggunakan media sosial untuk saling membenci, untuk memaki orang, membuli dan seterusnya. Sehingga bagaimana pemanfaatan teknologi yang profesional apalagi dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang bagaimana meningkatkan kemampuan, membuat berpikir kritis, kemudian empati terhadap sesama, dan menyampaikan nilai-nilai kehidupan itu dengan benar. Ini maka saya kira perlu kesadaran buat kita, dan workshop seperti ini menjadi sangat penting. Memang ada kendala atau tantangan dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Yakni kesetaraan. Memang ada kota dan desa, daerah, pusat dan pinggiran dan sebagainya, sehingga akses koneksi internet menjadi usaha kita, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagaimana supaya merata. Kemudian juga kendala kompatibilitas. Jadi sekarang ini banyak
yang tidak kompatibel antara mungkin aplikasi yang diberikan oleh pemerintah atau penyedia layanan dengan yang dimiliki oleh masyarakat. Atau juga pemahaman masyarakat atau kemampuan menggunakan sarana itu. Jadi banyak di daerah orang-orang kaya membeli device atau gadget yang speknya tinggi, tapi hanya digunakan untuk hal-hal yang sederhana, hanya untuk sekedar chatting atau mungkin bahkan voice note dan seterusnya. Padahal anak-anak kecil, anak-anak remaja di kota menggunakan gadget yang sangat sederhana, yang sangat murah, tapi fiturnya bagus dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak hanya untuk belajar, tapi dia memproduksi film, bahkan untuk berbisnis. Banyak anak-anak muda yang sekarang mulai bisnis online dengan gadget. Kesulitan implementasi teknologi secara efektif juga ditemui oleh guru. Padahal pusat pembelajaran itu salah satu unsurnya adalah guru, dan guru banyak yang orang nyebutnya gaptek atau kolonial, bukan milenial. Model pembelajaran yang juga kadang-kadang meskipun sudah menggunakan sarana teknologi yang bagus, tapi masih dari itu ke itu sehingga membosankan dan tidak efektif. Inilah tantangan dalam menggunakan pemanfaatan teknologi. Oleh karenanya kami berharap bahwa workshop kali ini menjadi sarana efektif untuk pembelajaran buat kita semuanya, khususnya penyelenggara pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Semua hadirin yang mulia dan sekarang ini bersemangat untuk bisa mendapatkan semaksimal mungkin workshop ini menjadi bermanfaat untuk kita dalam pembelajaran bahasa dan sastra untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mohon maaf sana sini banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.